Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Rahmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikolinguistik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari psikolinguistik. Yang kedua ada elemen dari psikolinguistik, dan yang ketiga ada tipe dari psikolinguistik. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari psikolinguistik. Yang pertama, pengertian dari psikolinguistik. Secara etimologis, istilah psikolinguistik berasal dari dua kata, yakni psikologi dan linguistik. Seperti yang kita ketahui, kedua kata tersebut masing-masing merujuk pada nama sebuah disiplin ilmu, yang secara umum psikologi ini sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia, sedangkan linguistik secara umum merupakan satu ilmu yang mengkaji suatu bahasa. Nah, psikolinguistik merupakan bidang studi yang menggabungkan antara psikologi dan linguistik, yang dimana kita belajar tentang perilaku manusia dan bahasa. Nah, psikolinguistik telah memberikan banyak teori yang menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh bahasa, memproduksi dan merasakan bahasa lisan dan tulisan. Serta psikolinguistik ini juga membantu kita untuk menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dalam mempelajari bahasa. Nah, dalam psikolinguistik memiliki subdisiplin. Yang pertama ada psikolinguistik teoristik. Ini seperti cabang yang mengkaji hal-hal yang terkait dengan teori bahasa, misalnya seperti mengenai hakikat bahasa dan ciri bahasa manusia. Dan yang kedua ada psikolinguistik perkembangan. Ini seperti bagaimana pemerolehan suatu bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa kedua yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada psikolinguistik sosial. Ini mempelajari antara psikolinguistik yang berhubungan dengan faktor-faktor sosial. Yang keempat ada psikolinguistik pendidikan. Nah, ini maksudnya mengenai kesulitan berbahasa atau kendala-kendala dalam bahasa yang dimana kita akan digunakan ketika kita menghadapi suatu kelas yang terlalu aktif atau diam. Yang kelima ada neuropsikolinguistik. Ini maksudnya mungkin berhubungan antara psikologi, otak dan bahasa. Maksudnya bagaimana otak kita itu menghasilkan suatu tuturan kata yang berimbas ke psikisnya. Dan yang keenam ada psikolinguistik eksperimen, yang dimana melakukan eksperimen-eksperimen yakni yang berhubungan dengan segala jenis percobaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari segala percobaan tersebut didapatkan teori yang terbaik dari cara yang terbaik untuk bisa memiliki bahasa yang mudah untuk dipahami. Dan yang ketujuh ada psikolinguistik terapan. Ini digunakan untuk ilmu-ilmu terapan, seperti ketika kita mempelajari penyakit-penyakit bahasa seperti afasia. Misalnya, bagaimana sih menyembuhkan penyakit seperti afasia ini? Psikolinguistik terapan ini sangat berfungsi digunakan. Misal bagaimana kita mengajar siswa sedang dalam keadaan sedih. Nah, dalam psikolinguistik ini memiliki cakupan. Yang pertama adalah penguasaan bahasa, di mana kita bagaimana kita manusia belajar memahami dan memproduksi suatu bahasa. Dan yang kedua ada produksi bahasa, bagaimana manusia itu menghasilkan bahasa. Dan yang ketiga ada pemahaman bahasa, bagaimana orang memahami lisan dan tulisan. Nah, dalam contoh psikolinguistik ini, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saya sendiri dalam memahami permintaan tidak langsung, misalnya apakah yang akan terjadi jika kita memahami kalimat seperti misalnya ketika saya dan teman-teman saya sedang berada di dalam ruangan dan si A berkata, bisakah kamu menutup pintu? Si B berkata, maukah Anda menutup pintu? Dan si C berkata, di sini semakin dingin. Dan si D berkata, mengapa tidak menutup pintu? Dan si E berkata, haruskah Anda menutup pintu? Nah, secara harfiah, kalimat yang teman-teman saya katakan tadi ialah maksudnya menanyakan apakah saya memiliki kemampuan untuk menutup pintu. Tetapi semua orang menganggap pembicara meminta saya secara tidak langsung untuk menutup pintu. Nah, jadi dengan contoh tersebut di mana kita bisa memperoleh suatu bahasa, memproduksi dan merasakan bahasa lisan dan tulisan tersebut.
Selanjutnya ada elemen dari psikolinguistik. Yang pertama ada pengertian. Menurut John Field 2003 halaman 2, penelitian psikolinguistik terbagi menjadi 6 bidang utama. Beberapa di antaranya, yang pertama ada pemrosesan bahasa, yaitu language processing. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana pemrosesan bahasa mengacu pada cara manusia menggunakan kata-kata untuk mengkomunikasikan ide dan perasaan dan bagaimana komunikasi tersebut dipahami. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan mengingat adalah kegiatan yang terjadi dalam pemrosesan bahasa. Contohnya itu seperti ketika seseorang membaca teks dan seseorang itu mencoba untuk memahami kata-kata dari teks tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan pemrosesan bahasa. Yang kedua ada penyimpanan dan akses bahasa, language storage dan access. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita ini mempelajari bahasa yang disimpan di otak kita dan bagaimana kita mengaksesnya saat kita membutuhkannya. Nah, beberapa informasi disimpan dalam tempo yang merupakan memori jangka pendek yang disebut STM, dan beberapa informasi disimpan dalam memori jangka panjang disebut LTM secara permanen. Kemampuan manusia untuk berbicara dan memahami ucapan membutuhkan sumber daya otak yang sangat besar. Nah, dalam studi psikolinguistik ada 3 bidang bagaimana kita menggunakan kosakata tersebut. Nah, yang pertama ada entry leksikal, di mana maksud dari entry leksikal ini informasi apa yang perlu kita ingat tentang item tersebut. Yang kedua ada penyimpanan leksikal, bagaimana item leksikal disimpan dalam hubungan satu sama lain. Dan yang ketiga ada akses leksikal, proses yang memungkinkan kita untuk mengambil item leksikal saat kita membutuhkannya. Contohnya seperti bagaimana kita ini menggunakan kosakata sesuai dengan konteks, seperti ketika sedang ingin pergi ke sebuah toko untuk membeli handphone, kita sudah berpikir kosakata apa yang harus kita pakai atau kita gunakan, yaitu seperti berapakah harganya dan bagaimana cara penggunaannya dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ada teori pemahaman. Teori pemahaman ini adalah di mana kemampuan kita untuk memahami unsur-unsur yang berbeda dari bahasa lisan atau tulisan. Menurut Clark dan Clark, subbagian ini dapat dibahas menjadi 2 cabang, yaitu persepsi bahasa dan pemahaman bahasa. Contohnya seperti Tom fed the cat and the cat fed Tom. Dari 2 kalimat ini memiliki arti Tom memberi makan kucing dan kucing memberi makan Tom. Nah, disinilah dimana kita itu bisa mengekspresikan, mempersepsikan maksudnya dan memahami sebuah kalimat di mana kalimat tersebut memiliki makna yang berbeda meskipun mengandung kata-kata yang persis sama. Dan yang keempat ada bahasa dan otak. Maksudnya di sini bahasa dan otak itu memiliki hubungan yang rumit, di mana bahasa adalah fungsi dari struktur otak manusia dan dari beberapa daerah otak telah diatur atau diidentifikasi dengan kemampuan linguistik atau berbahasa. Nah, tanpa otak kita tidak akan ada bahasa. Jadi bahasa itu merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Jadi bahasa memiliki aturan bersama yang mencakup hal-hal seperti semantik atau makna. Nah, yang bermaksud adalah di mana kita bisa memahami makna dari sebuah bahasa. Contohnya seperti kata kerja left, kiri, yang berarti adalah posisi. Tetapi dengan tambahan makna lain ketika digunakan dalam kata kerja lampau bisa menjadi leave atau go, pergi. Nah, dan juga bagaimana membuat kata baru atau penambahan sebuah kata friend, friendly, dan unfriendly. Nah, dan juga dalam sebuah bahasa itu memiliki aturan yang disebut grammar. Contohnya ketika menggunakan tata bahasa atau grammar, I go to the new restaurant, itu lebih baik dari go to either restaurant new. Nah, bahasa juga memiliki aturan dalam konteks sosial seperti menggunakan kata yang sopan. Contohnya, could you please open the window? Ini lebih baik daripada hey, open the window now. Nah, dan juga dalam pidato memiliki aturan seperti ini. Bagaimana artikulasi,
suara, serta kefasihan dalam berpidato. Nah, jadi dalam otak manusia itu memiliki beberapa area yang dikhususkan memang untuk pemrosesan dan produksi bahasa, yang disebut yang pertama ada Broca area, di mana itu tempat memproduksi suatu bahasa. Yang kedua ada motor cortex, yang di mana itu tempat perencanaan atau tempat mengontrol suatu bahasa. Yang ketiga ada Wernicke area, di situ maksudnya adalah tempat pemahaman bahasa. Nah, yang kelima ada akuisisi bahasa pertama. Maksud di sini adalah bagaimana kita itu memperoleh bahasa pertama dengan proses belajar bahasa yang dipelajari setiap orang sejak lahir atau bahkan sebelum lahir ketika bayi memperoleh bahasa ibu mereka. Contoh, anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang hanya berbahasa Indonesia yang diucapkan dan didengar hanya akan memperoleh bahasa Indonesia sebagai bahasa pertamanya. Dan juga keenam, bahasa dalam keadaan luar biasa. Ini maksudnya seperti membahas tentang hubungan antara kognisi dan bahasa. Ini mengacu pada kasus-kasus akuisisi bahasa anak yang dianggap menyimpang dari norma. Contohnya seperti kasus penelantaran masa kecil, kasus anak tunarungu yang dibesarkan oleh dibesarkan oleh orang tua tunarungu dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ada tipe dari psikolinguistik. Nah, tipe dalam psikolinguistik ini dibagi menjadi dua, yaitu pemahaman bahasa dan produksi bahasa. Yang pertama yaitu pemahaman bahasa. Nah, ialah di mana kemampuan untuk memahami unsur-unsur yang berbeda dari bahasa lisan atau tulisan. Biasanya ini terjadi ketika pendengar membangun representasi mental informasi yang berisi dengan bahasa yang digunakan pembicara. Dan yang kedua ada cabang dari pemahaman bahasa. Nah, itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama persepsi bahasa. Maksudnya bagaimana kita memahami bahasa tanpa adanya tindakan. Dan yang kedua pemahaman bahasa, maksudnya bagaimana kita memahami bahasa yang disertai dengan tindakan. Dan yang ketiga ada pemahaman bahasa yang berhubungan dengan kosakata. Nah, karena kosakata merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam pemahaman bahasa. Nah, karena apabila seseorang kaya akan kosakata, maka akan sangat mudah dalam memahami bahasa. Dan yang keempat ada pemerolehan bahasa. Nah, dalam pemahaman bahasa ada beberapa tahap, yaitu seperti bagaimana orang menggunakan pengetahuan bahasa mereka dan memahami apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, dan juga bagaimana orang menghasilkan pesan yang dapat dimengerti orang lain, serta bagaimana bahasa dipresentasikan dalam pikiran. Nah, dan yang kelima ada selanjutnya dalam pemerolehan bahasa tadi ada tahap seperti pengenalan kata yang diucapkan. Maksudnya di sini bagaimana seseorang itu bisa mempresentasikan kata leksikal yang diakses dari pola fonologis dalam pidato atau berbicara. Nah, yang keenam, dalam pemerolehan bahasa tadi ada juga tahap seperti ini, pengenalan kata tercetak. Maksudnya ini bagaimana kita itu mengetahui tentang bahasa lisan yang memainkan peran penting dalam membaca sebuah kata. Nah, di sini pembaca diminta untuk segera memutuskan apakah kalimat yang dicetak atau diungkapkan masuk akal. Nah, menunjukkan betapa pentingnya bahasa lisan dalam membaca, yang berarti pengucapan dalam berbahasa. Contohnya, he doesn't like to eat meat. Nah, yang berarti dia tidak suka makan bertemu. Jika seseorang yang mendengar kata tersebut
atau mencetak kata tersebut dengan sangat tidak baik, maka arti dari sebuah kalimat tersebut itu tidak masuk akal. Nah, maka kalimat yang benar adalah he doesn't like to eat meat. Nah, yang berarti dia suka makan daging. Nah, selanjutnya adalah leksikon mental. Yang berarti berarti kamus mental yang berisi informasi mengenai suatu kata seperti makna, pengucapan, dan karakteristik sintaksisnya. Nah, di sini maksudnya kita itu menyimpan kata sambil memberikan informasi yang berhubungan dengan kata yang akan diucapkan. Misalnya mawar, misalnya ada yang berucap mawar, berarti mawar itu berhubungan dengan kecantikan, harum, berduri, dan lain-lainnya. Nah, dan yang ke-8 ada dalam pemahaman bahasa memiliki isu-isu. Nah, yang pertama adalah fenomena umum untuk pemahaman membaca dan mendengarkan. Yang kedua yaitu fenomena spesifik yang terjadi pada pemahaman bahasa yang diucapkan. Dan yang ketiga adalah fenomena spesifik yang terjadi pada pemahaman bahasa yang tertulis. Dan selanjutnya adalah gaya tubuh dalam pemahaman bahasa, yang berarti kita membantu orang untuk memahami topik yang sedang kita bicarakan dengan gerakan tubuh yang digunakan untuk membantu mengungkapkan makna suatu ide. Nah, yang selanjutnya ada produksi bahasa. Nah, artinya bagaimana kita ini memproduksi bahasa secara lisan maupun tulisan. Nah, di sini kita itu mendiskusikan bagaimana orang itu menghasilkan kata-kata tunggal dan beralih ke produksi kalimat. Nah, yang selanjutnya terdapat 3 step dalam produksi suatu bahasa. Yang pertama adalah conceptualization, maksudnya di mana kita ini mengakses kata-kata. Yang kedua ialah formulation. Nah, maksudnya bagaimana kita ini memproses sebuah kata menjadi kalimat yang tergenerasi atau tersusun. Nah, yang ketiga adalah articulation. Nah, maksudnya bagaimana kejelasan dalam pengucapan itu sehingga mempermudah kita untuk memproduksi suatu bahasa tadi. Nah, yang selanjutnya juga tipe dari psikolinguistik. Nah, tipe yang pertama ialah language acquisition atau pemerolehan suatu bahasa. Nah, adalah proses pengeluaran bahasa yang dilakukan oleh anak secara alami ketika mereka mempelajari bahasa ibunya atau bahasa pertama. Nah, jadi pada tahun 1950 para psikolog memprakarsai penggabungan antara psikologi dan linguistik, yang sehingga melahirkan cabang psikolinguistik dan memiliki teori. Nah, teori tersebut ialah menurut aliran behaviorisme. Nah, pemerolehan bahasa ialah pemerolehan yang ditentukan oleh lingkungan alam, sedangkan secara nativisme ini menganggap bahwa pengaruh lingkungan bukanlah faktor penting dalam pemerolehan bahasa. Nah, dan juga ada secara kognitif. Menurut Piaget, bahasa bukanlah sifat alamiah yang terpisah, melainkan salah satu dari beberapa kemampuan yang berasal dari kemampuan yang kognitif juga. Nah, tipe yang kedua adalah secara biologi. Dalam linguistik adalah studi tentang proses komposisi genetik manusia dari perspektif biologi. Sedangkan komposisi genetik pada manusia itu berbeda dengan makhluk lain, sehingga memiliki kemampuan berbicara. Komposisi genetik dapat dilihat dari biologi sebagai alat bahasanya. Nah, ada juga neurologis adalah sebuah studi yang berusaha memahami cara kerja otak dan gangguan dalam proses aktivitas bahasa. Nah, dalam neurologis terdapat beberapa bagian, yaitu otak manusia. Nah, di sini otak manusia itu memiliki peran penting utama dalam memahami serta menggunakan bahasa. Nah, dan juga biasanya otak perempuan, yang berarti otak perempuan ini memiliki belahan otak kiri yang lebih tebal, sehingga terjadi perbedaan kemampuan berbicara antara perempuan dan laki-laki. Dan juga bahasa isyarat yang dihasilkan adalah menggunakan jari atau tangan dengan membuat gerak tubuh untuk mengekspresikan bahasa. Nah, ada juga macam-macam gangguan bicara, seperti gangguan pendengaran,
kelainan sentral seperti autisme dan derivasi lingkungan dan gangguan bahasa. Nah, kesimpulan dari tipe ini dari pemerolehan bahasa ini adalah bagaimana sih suatu proses penggunaan bahasa oleh anak itu dari ujaran satu kata sederhana menjadi kombinasi kata yang terjadi secara alami dan spontan dalam situasi informal serta berkenaan dengan bahasa pertama. Nah, sedangkan biologi dalam linguistik itu membahas bahasa dari sudut pandang biologi, dan neurologis dalam linguistik yang membahas kerja otak dalam aktivitas bahasa.